Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Bella Sagita, NIM 19901117 dari kelas BKA semester 8. Baik, di sini judul skripsi saya yaitu efektivitas pendekatan konseling realita dengan teknik WDP untuk meningkatkan disiplin belajar peserta didik kelas 10 di SMK Negeri 1 Singaraja. Aduh, salah lagi. Oh, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Bella Sagita, NIM 1911011017 dari kelas BKA semester 8. Baik, di sini saya akan memaparkan skripsi saya yaitu judul efektivitas pendekatan konseling realita dengan teknik WDP untuk meningkatkan disiplin belajar peserta didik kelas 10 di SMK Negeri 1 Singaraja. Adapun dua dosen pembimbing skripsi saya yaitu pembimbing 1 Profesor Dr. Niketut Suwarni MSkon dan pembimbing 2 saya Profesor Dr. Iketut Dasana MPRD Kampus. Baik, yang pertama yaitu pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama yaitu pemberian pretest dan post. Pertemuan pertama yaitu pemberian pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk pertemuan kedua, memaparkan tujuan 1. Yaitu siswa mampu memahami pengertian disiplin belajar dan indikator-indikator, yaitu pengertian disiplin belajar. Pengertian disiplin belajar. Disiplin belajar adalah sikap siswa yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya untuk belajar secara baik dan teratur, baik di sekolah maupun di rumah, atas kesadaran diri tanpa paksaan dari pihak manapun. Dari definisi tersebut mengandung indikator-indikator, yaitu yang pertama, disiplin dalam masuk sekolah, yang kedua, disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, yang ketiga, disiplin dalam mengerjakan tugas, yang keempat, disiplin belajar di rumah, dan yang kelima, disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah. Indikator disiplin belajar. Untuk indikator disiplin belajar, yang pertama yaitu disiplin dalam masuk sekolah. Disiplin dalam masuk sekolah artinya peserta didik aktif masuk sekolah, di mana peserta didik aktif berangkat sekolah dan tidak pernah membolos. Dan ketepatan waktu masuk sekolah dan kelas, di mana peserta didik berangkat sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, dan peserta didik tepat masuk kelas setelah jam istirahat. Yang kedua, disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah artinya siswa aktif mengikuti pelajaran di kelas dan tidak mengganggu teman saat pelajaran berlangsung, dan memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh, mengerjakan soal latihan yang diberikan guru baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, disiplin dalam mengerjakan tugas. Disiplin dalam mengerjakan tugas artinya peserta didik konsisten dan mandiri mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan disiplin mengikuti ulangan dengan mengerjakan soal ulangan sendiri sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, disiplin belajar di rumah. Disiplin belajar di rumah artinya peserta didik tetap aktif dan mandiri belajar di rumah tanpa ada tekanan dari luar. Mengerjakan PR di rumah bukan di sekolah dan tidak mencontek PR teman. Yang kelima, disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah. Disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah artinya peserta didik memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sekolah, mengikuti upacara sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan dengan mengerjakan piket sesuai jadwalnya masing-masing.
Lalu pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ketiga yaitu pemberian RPBK. Lalu pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat yaitu memaparkan tujuan 2. Siswa mampu menyajikan video contoh dari disiplin belajar yang tinggi dan rendah dari masing-masing indikator disiplin belajar. Lalu, pertemuan kelima, memaparkan tujuan ketiga. Siswa dapat membuat videonya sendiri yang memiliki disiplin belajar yang tinggi dan rendah dari masing-masing indikator disiplin belajar. Lalu pertemuan ke-6, di mana siswa mengevaluasi setelah menyaksikan video indikator disiplin belajar. Lalu pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 adalah pemberian post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu analisis bab 4 dan bab 5. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni.